Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode ilmiah dalam psikologi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Fauzia Andisa Gita dengan NPM 0062, yang kedua Laila Nur Fajri dengan NPM 0084, yang ketiga Tiara Gita Deana dengan NPM 0090, yang keempat ada Nida Ahmad Nufadol dengan NPM 0091 dan yang terakhir Nova Resmita NPM 0092. Kemudian, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Jadi, metode ilmiah adalah suatu pendekatan yang digunakan ahli psikologi untuk memahami sesuatu yang belum diketahui. Langkah dalam metode ilmiah terdiri dari yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, membuat rumusan penjelasan. Dan yang terakhir, melakukan riset yang dirancang untuk mendukung penjelasan. Yang selanjutnya adalah penelitian dalam psikologi dipandu oleh teori dan hipotesis. Teori adalah penjelasan yang luas dan prediksi tentang fenomena yang akan diteliti. Hipotesis adalah derivasi atau turunan teori yang merupakan prediksi yang dinyatakan sedemikian rupa yang memungkinkan untuk diuji. Hipotesis agar dapat diuji harus dioperasionalkan, yaitu proses menerjemahkan hipotesis ke dalam prosedur yang spesifik dan dapat diuji sehingga dapat diukur dan diamati. Kemudian tujuan dari studi psikologis. Tujuan dari studi psikologis adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi bahkan mempengaruhi proses atau perilaku mental untuk melakukan ini. Psikolog menggunakan metode ilmiah yang mengadakan penelitian psikologis. Metode ilmiah ditetapkan dari sejumlah prinsip dan prosedur yang digunakan para peneliti untuk mengembangkan pertanyaan, mengumpulkan data, dan mencapai kesimpulan. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, adanya definisi operasional. Definisi operasional diberikan secara jelas dan terperinci terhadap variabel yang dipilih. Variabel adalah atribut atau properti di mana organisasi atau orang, subjek, benda bervariasi. Yang kedua, adanya kontrol. Perlu mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab untuk mengontrol faktor lain. Dan yang ketiga, dapat diulang atau direplikasi. Syarat reliable terpenuhi sehingga apabila direplikasi, hasil tidak akan jauh berbeda. Metode penelitian dalam psikologi umum. Yang pertama, ada eksperimen. Metode dalam mempelajari psikologi umum berupa eksperimen adalah yang paling berguna di antara semua metode ilmiah karena kebanyakan fakta dasar dalam psikologi berasal dari hasil penelitian eksperimental. Metode eksperimen dalam psikologi ini pada umumnya dilakukan dalam laboratorium dan melibatkan banyak variabel terkontrol. Metode eksperimen sosial adalah penelitian yang banyak berhubungan dengan psikologi sosial, merupakan penelitian yang dilakukan di lingkungan alami daripada di dalam laboratorium. Yang kedua, survei. Ini adalah metode dalam mempelajari psikologi umum yang paling sering digunakan. Ada dua alat pengukuran yang bisa digunakan seorang peneliti dalam metode survei, yaitu kuesioner dan interview. Kuesioner paling baik digunakan ketika penelitian membutuhkan banyak responden untuk menghemat banyak waktu. Sementara interview digunakan ketika jumlah responden sedikit dan juga ketika responden tidak dapat membaca atau menulis. Yang ketiga, studi kasus dan studi klinis. Metode ini digunakan ketika penyelidikan intensif mengenai kasus tertentu dibutuhkan. Dalam metode ini, para peneliti harus menggali ke dalam semua jenis catatan mengenai subjek, termasuk catatan rumah sakit, pendidikan, latar belakang keluarga, dan semua data lain yang diperlukan. Metode ini juga merupakan jenis-jenis metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Yang keempat, observasi.
Ada dua macam teknik observasi dalam psikologi, yaitu observasi dengan partisipan, di mana peneliti telah bergabung dengan sebuah kelompok untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan intensif. Sementara observasi non-partisipan atau observasi alami menempatkan peneliti sebagai pengamat dan seringkali subjek tidak tahu jika sedang diamati. Pada observasi alami, peneliti mengalami perilaku dalam setting alaminya sementara berusaha menghindari untuk mengontrol dan mempengaruhinya. Observasi ini dilakukan dalam setting alami tanpa adanya persiapan atau partisipasi peneliti. Karena itu tempat observasi adalah tempat umum, rumah, jalanan, atau sekolah. Metode ini juga banyak digunakan pada metode penelitian dalam biopsikologi. Yang kelima, metode tes. Metode dalam mempelajari psikologi umum ini menggunakan tes psikologis sebagai instrumennya. Contoh dari tes psikologi ini antara lain tes IQ, checklist masalah, tes bakat, teknik asosiasi bebas yang biasanya digunakan untuk mempelajari pasien dengan masalah mental, dan tes kebiasaan belajar. Karena itu metode ini sering digunakan sebagai metode psikologi pendidikan. Selanjutnya yaitu yang keenam, riset arsip. Riset ini adalah jenis penelitian yang melibatkan mencari dan menarik bukti dari catatan arsip. Biasanya sering digunakan sebagai metode dalam psikodiagnostik. Kemudian yang ketujuh, simulasi komputer. Pendekatan dengan simulasi komputer adalah dilakukannya reproduksi pada perilaku dari satu sistem menggunakan komputer untuk mensimulasi hasil akhir dari model matematis yang dihubungkan dengan sistem lain, mengecek reliabilitas dari model matematis yang dipilih. Simulasi komputer menjadi alat yang berguna untuk model matematis dari banyak sistem alami, misalkan seperti memprediksi perilaku manusia, ilmu sosial, psikologi, dan banyak lagi. Kemudian yang kedelapan, self-report. Metode ini termasuk tes, kuesioner, dan interview. Semua yang akan melakukan hal yang sama, memberi subjek stimulus seperti pertanyaan dan mendapatkan respon. Untuk keuntungan self-report sendiri adalah mengumpulkan banyak data dengan cepat dan dengan biaya yang minim. Dan untuk kerugiannya sendiri, peneliti tidak selalu mengatakan bagaimana respon subjek, namun menganggap apa yang dikatakan subjek adalah respon yang memadai. Kemudian yang kesembilan yaitu studi korelasi. Metode yang menggunakan analisis statistik menunjukkan hubungan antara dua variabel. Misalkan, ketika peneliti menunjukkan bahwa ketergantungan alkohol berhubungan dengan depresi, maka semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, orang akan semakin depresi. Begitu juga sebaliknya, semakin depresi seseorang, semakin mungkin mereka akan mengkonsumsi alkohol. Untuk studi ini hanya untuk menggambarkan atau memprediksi perilaku, namun tidak untuk menjelaskannya. Kemudian yang ke-10, studi deskriptif. Studi ini tidak menguji hubungan tertentu di antara variabel. Dalam mempelajari psikologi umum yang ini, perilaku umum atau spesifik atau atribut diamati dan diukur tanpa adanya respek pada satu sama lain. Pada umumnya, rancangan pilihan untuk memasuki area baru dengan sejumlah informasi baru yang dikoleksi. Misalkan, penelitian yang dilakukan seorang kepada kualitas institusi kesehatan mental. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau pengukuran terhadap berbagai kriteria sebagai lawan terhadap hubungan berbagai variabel. Secara alternatif, studi ini bisa dilakukan tanpa adanya kriteria tertentu dalam pikiran peneliti. Langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama, melakukan pengamatan. Sebelum seorang peneliti bisa memulai, mereka harus memilih topik untuk dipelajari. Setelah itu, para periset harus melakukan review menyeluruh mengenai literatur yang ada untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai apa yang telah dipelajari di suatu topik dan pertanyaan apa yang masih harus dijawab. Kemudian yang kedua, merumuskan pertanyaan.
Ketika pengamatan telah dilakukan dan mendapatkan sejumlah latar belakang untuk topik ini, langkah selanjutnya adalah untuk merumuskan pertanyaan. Peneliti akan menyusun hipotesis yang merupakan tebakan terpelajar mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalkan merumuskan pertanyaan mengenai hubungan antara tidur dan penampilan. Seperti apakah murid yang mendapatkan tidur yang cukup dapat tampil lebih baik. Lalu yang ketiga, menguji hipotesis dan mengumpulkan data. Ketika hipotesis solid telah didapatkan, untuk langkah selanjutnya dalam metode ilmiah adalah mengetesnya dengan mengumpulkan data. Metode tepat yang digunakan untuk menyelidiki sebuah hipotesis bergantung kepada apa tepatnya yang sedang dipelajari. Riset deskriptif digunakan ketika variabel peneliti sulit dimanipulasi, seperti studi kasus, observasi alami, dan studi korelasional. Sedangkan studi eksperimen biasanya digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara dua variabel. Kemudian yang keempat, menguji hasil dan menarik kesimpulan. Jika para peneliti telah merancang studi dan mengumpulkan data, waktunya untuk menguji informasi ini dan menarik kesimpulan mengenai temuan mereka menggunakan statistik untuk mengumpulkan data atau menyimpulkan data, menganalisis hasil berdasarkan bukti yang ada. Setelah kesimpulan berhasil didapatkan, langkah berikutnya adalah untuk berbagi hasilnya dengan komunitas lainnya. Selanjutnya yang kelima, melaporkan hasil penelitian. Langkah final metode dalam mempelajari psikologi umum adalah untuk melaporkan penemuannya, yang seringkali dilakukan dengan menulis deskripsi tentang penelitian dan mempublikasikan artikel dalam jurnal akademik atau profesional. Langkah ini merupakan bagian penting dari proses karena dapat menyumbang kepada dasar pengetahuan secara keseluruhan dan bisa membantu ilmuwan lain untuk menemukan bidang penelitian lain untuk dieksplor. Alasan digunakannya psikologi pada perusahaan, industri, dan manajemen antara lain: 1. Untuk mendapatkan pemecah masalah yang berkaitan dengan penggunaan tenaga manusia di dalam proses produksi dan dunia usaha. Yang kedua, supaya dunia bisnis, industri, manajemen, pemburuan mampu menggunakan prosedur yang relevan, memecahkan masalah human atau kemanusiaan, usaha dagang, dan kegiatan manusia di bidang bisnis serta administrasi. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangannya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.